dia merasa bangga, dan dia merasa ingin tahu untuk mencoba atau untuk menggali informasi mengenai sarana dan prasarana tersebut. Jadi dengan sarana dan prasarana itu membuat seseorang lebih prestasinya lebih meningkat. Walaupun kita tidak bisa membilang prestasinya meningkat jauh, tapi pasti ada prestasinya yang meningkat. Jadi teman saya ada omongan baik. Saya akan menanggapi pada Akin. Tadi ada pertanyaan yang muncul, apakah sebelum sekolah di Indonesia itu menerapkan bagaimana tadi memberikan prinsip atau motivasi di setiap siswa. Jadi kalau menurut saya justru inilah yang menjadi metode baru untuk guru-guru di Indonesia. Apalagi bisa dibilang sekolah kita juga sarana dan prasarananya belum begitu lengkap ya. Justru inilah yang menjadi metode ataupun prinsip baru yang perlu diberikan guru-guru kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Sekolah Fakultas ataupun guru-guru lain dalam mendidik siswa-siswinya. Jadi kalau ada teman-teman jadi bagaimana juga yang memberikan motivasi kepada siswa, tapi siswa itu tidak mau menanggapi yang apa diberikan itu. Kan tidak dapat memenuhi sarana dan prasarana siswa. justru inilah yang mempengaruhi. Makanya dibilang tadi di sekolah semakin sejak kecil, sejak mereka baru masuk sekolah, sudah ditanamkan dari diri mereka. Jadi ini bisa diambil lagi menurut sumber daya manusianya, menurut pribadinya. Tapi yang mempengaruhi begitu besar, bagaimana lingkungan mereka? Lingkungan mereka di sekolah Indonesia dan hak itu, guru-guru selalu memberikan hal-hal yang positif. Tentu teman-temannya yang lain juga diberikan prinsip yang sama, sehingga mereka juga mendapatkan prestasi yang sama. Makanya kalau dibilang tadi katanya kalau siswanya itu kurang menerima, bisa dibilang dia itu mungkin jalur prestasinya itu bukan hanya di bidang akademik, mungkin yang lain. Lalu dibilang siswanya kebal, itu tergantung sumber daya manusianya, bagaimana pribadinya. Kembali lagi dibilang sekolah Indonesia dan hak sejak kecil. Kalau sejak kecil tentu kita lebih mudah untuk dibentuk, lebih mudah untuk dipengaruhi. Makanya kalau dibilang ini menjadi salah satu metode atau prinsip bagi guru-guru ataupun pendidik untuk menanamkan prinsip atau motivasi sejak kecil kepada anak-anak ataupun generasi baru. Dididik sejak kecil. Cara didikan orang tua pada anaknya itu berbeda-beda, walaupun tujuannya sama. Tapi jika cara juga dididik dengan fasilitas kita, pasti kita bisa melakukan penilaian kembali. Bagaimana si kita contoh anak si A difasilitasi lengkap semenjak kecil, si B difasilitasi hanya begitu saja. Kita tidak bisa mengetahui jika si B yang di kemudian hari lebih sukses dari si A. Pas dari awal, semenjak awal pasti mengenai informasi atau mengenai hal-hal yang berbau teknologi, pasti anak si A lebih pemikirannya lebih maju dari anak si B. Karena tidak kecil fasilitasnya sudah dilengkapi. Begitu juga dengan kita yang di sekolah. Jika kita dibandingkan sekolah yang umumnya fasilitasnya kurang lengkap dengan sekolah yang fasilitasnya lengkap, pasti yang fasilitasnya lengkap mereka pemikirannya lebih maju. Walaupun misal sekolah yang umumnya fasilitasnya tidak lengkap, ada keinginan untuk mencari informasi, ada keinginan untuk membuat dirinya lebih baik, tetapi tidak semua orang begitu.
Tapi jika kita sudah merasakan fasilitas yang lengkap, tapi kita tidak mencari informasi bagaimana cara kita mencari fasilitas yang lain. Nah, kita harus tahu jika fasilitas kita lengkap, jika ininya lengkap, itunya lengkap, kita hanya melakukan atau kita hanya mengerjakan. Jadi dengan kita melakukan itu sama yang tidak melakukan, pasti yang lebih tahu yang melakukan daripada yang tidak melakukan. Itu sudah pasti. Sama seperti belajar matematika dan belajar fisika. Si A ahli matematika, si B ahli fisika. Jika ditanya si A belajar fisika, mungkin saling berkaitan. Jika si B disuruh belajar matematika, mungkin saling berkaitan. Tapi ahlinya berbeda. Jadi saya kita tutup debat kita pada pagi hari ini. Jadi saya akan membacakan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Bagaimana perasaan Anda jika Anda belajar dibikin belajar di tempat yang sangat bermasalah? Saya bersyukur banget. Tentunya perasaannya kalau dibandingkan sarana dan prasarana yang lengkap dibandingkan dengan prasarana yang lengkap, mungkin perasaannya kurang. Tapi semangat belajar itu pasti tetap ada, tetap membara dalam diri saya. Kalau misalnya dibandingkan sekolah kita dengan sekolah yang lain, bisa dibilang sekolah lain itu sarana prasarananya lebih lengkap. Namun ini tidak akan membayangkan saya ataupun kembali lagi kepada prinsip saya sebagai siswa yang tetap semangat untuk belajar dan tetap ingin mendapatkan prestasi tanpa diharuskan adanya sarana dan prasarana yang lengkap. Jika semisal salah satu dari teman saya di kontrak, dua orang, satu ditempatkan di tempat yang baik, satu yang tidak, bagaimana ketika sudah selesai pelajaran, apakah sudah bisa dikatakan bahagia jika yang satu fasilitas lengkap dan satu tidak? Misal si A mendapatkan sekolah dengan fasilitas yang lengkap, dan si B yang tidak mendapatkan fasilitas secara lengkap. Tentunya mendapatkan pengalaman ataupun mendapatkan experience yang lebih menyenangkan pasti adalah si A. Tapi bagaimana motivasi dalam diri mereka masing-masing. Si A sekolah dengan fasilitas sekolahnya yang lengkap, tapi dia tidak memiliki semangat belajar, sama aja nol dan tidak ada kendalanya sama sekali. Tapi kalau si B, misalnya dia ada semangat belajarnya, tapi fasilitas sekolahnya ini tidak ada, itu lebih memberikan pengaruh pada diri siswa tersebut. Jadi kalau dibilang fasilitas sekolah tersebut baik, tapi tidak ada semangat belajar dalam siswa tersebut, itu sama saja nol atau apa bisa dibilang fasilitas sekolah swasta lebih baik daripada fasilitas sekolah negeri. Berdasarkan pengalaman saya. Lalu banyak juga yang dulu dari sekolah saya, sekolah swasta yang sekarang tidak tahu bagaimana prestasinya, tidak tahu bagaimana proses belajarnya bagaimana. Jadi kembali, kalau fasilitas sekolahnya itu tinggi, tapi semangat belajarnya tidak ada, sama saja kita membuat uang.
apakah memiliki prestasi yang lebih tinggi atau berdasarkan kita bisa mengambil contoh tadi sekolah dan hak tadi, bagaimana pendapatnya? Jadi bagaimana PKB mengenai siswa yang berprestasi sekolah? Memang secara umum kita pasti ingin mau kuliah, pasti kita menuju kuliah yang negeri, tidak swasta. Jadi dikatakan tadi survei mengenai sekolah-sekolah jadi survei kan itu sebenarnya memang bergantung kepada siswa itu sendiri bagaimana cara mempergunakan sarana dan prasarana sebaik-baiknya walaupun kurang lengkap. Tapi kita bisa melakukan perbandingan, kita bisa menanya orang-orang yang sudah lulus dari sekolah itu bagaimana kesempatannya atau kesempatannya dulu yang lulus dari sekolah itu bagaimana adanya sekarang. Bisa kita ajukan banding sekolah yang fasilitasnya lengkap dan sekolah yang fasilitasnya tidak lengkap. Memang tidak semua orang atau tidak semua murid siswa-siswi yang bersekolah ketika lulus SMA, lulus sekolah pasti hidupnya bakalan baik. Kita tidak bisa memastikan itu. Tetapi dengan dari awal sudah dididik, dari awal sudah difasilitasi dengan lengkap dengan informasi yang lebih maju, dengan teknologi yang lebih maju, itu pasti membuat cara berpikir sekolah yang fasilitasnya lengkap satu tingkat di atas yang tidak lengkap. Walaupun kita tidak tahu jika di sekolah yang fasilitasnya tidak lengkap itu ada satu orang atau ada beberapa orang yang mungkin melangkah jauh yang fasilitas lengkap. Tapi masih kebanyakan murid sekolahnya yang lebih maju, murid-murid yang dikeluarkannya juga lebih maju. Jadi dan sekolah fasilitas tidak lengkap. Jadi itu jawaban saya. Baik, kami tutup debat pada pagi hari ini. Jadi saya akan membacakan disclaimer. Jadi sarana dan prasarana di sekolah memang mempengaruhi prestasi, yaitu dengan adanya pengalaman, praktek dan pemikiran yang lebih maju. Tapi dengan adanya motivasi dalam diri itu juga mempengaruhi prestasi. Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah sarana dan prasarana akan lebih mempengaruhi prestasi jika adanya motivasi dan minat belajar agar sarana dan prasarana digunakan dengan lancar. Kita tutup debat pada pagi hari ini.